Kirim dulu duitnya, kirim. Woi, ente gimana sih? Kere-kere aja. Mana katanya lu mau balikin duit 500.000? Gue nggak minta, lu nyebut-nyebutin 500, giliran diiyain duitnya nggak dikasih. Sini duit. Kalau kurang duit, gue transfer. Tapi kalau mau bayar sini nggak apa-apa. Ha? Kere lu, Sayid. Nggak percaya ah. Lu punya kok nomor rekening. Nyatanya gue transfer waktu itu kan. Makanya lu kalau kere aja. Mau gimana aja, gak punya bensin aja. Lu rembukan dulu nyari duit bensin kok. Ya, mana katanya mau balikin duit, balikin. Ente ditolong gak tahu diri ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, aku mau curhat. Laskar NKRI dibubarkan sama cucu Nabi. Saya udah tidak bisa apa-apa. Nih, nggak tahu tiba-tiba saya didatangi sama cucu Nabi, dia marah-marah, ya kayak begini. Masalahnya Gus Arya, Habib yang alim ikut campur. Gitu Gus Arya, harusnya Gus Arya yang bijak dong, yang adil. Gitu, telusuri dulu kebenarannya Gus Arya. Jangan nyap-nyap begitu. Gus Arya pernah ngasih duit ke saya 500.000 ya, jangan diungkit. Kalau diungkit saya pulangin. Gitu Gus. Ya, kalem, santai aja Gus Arya. Kalau saya nanti turun ya repot nanti. Nggak enak kita udah kawanan jadi begini. Harusnya Gus Arya itu ya bekerja sama kita, konfirmasi, curhatan, jangan main ambil keputusan sendiri Gus Arya. Pan Gus Arya punya teman juga, punya Gus Fuad. Ya curhat-curhatan, komunikasi yang baik, begitu Gus. Yang jadi masalah, ente dan kawan-kawan ente nyebarin berita-berita yang sensitif. Giliran suruh buktiin, nggak pada bisa buktiin. Kok ngomongin duit 500.000, siapa yang minta? Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau mau dibalikin. Sini balikin aja yang 500.000. Kirim rekeningnya bro, kirim rekeningnya. Ani udah paham gaya ente, kirim rekeningnya. Ya ente bubarin aja Laskar NKRI. Ya. Gak usah buka-buka lagi Laskar NKRI. Kita mah gak butuh pertemanan seperti itu sama ente ya. Kirim nomor rekening ente. Saya hitung teman-teman yang ada di Laskar Jabodetabek. Kalau masih ada orang macam si Gus Arya kayak gini, saya hitung mulai hari ini sampai besok kosongkan Laskar NKRI Jabodetabek. Bubar kita. Saya hitung. Jangan sampai dia pikir dia yang punya kuasa dalam Laskar NKRI. Ya, bukan dia yang punya power di sini. Soal orang mau membuka kedok Habib Lutfi segala macam, itu terserah orang gitu loh. Kalau memang Habib Lutfi dan ente nggak setuju, tuntut aja orang yang menceritakan itu ke pengadilan. Kan aman, ente nggak usah ikut-ikut campur menyap-nyap gitu loh. Bentar lagi gue kirim. Lo lihat aja, sebentar lagi gue kirim. Saya hitung teman-teman yang ada di sini, keluar, bubar. Gak usah, masih banyak yang tempat lain kita bernaung.
Aduh, dari kemarin juga udah mau saya bubarin. Dari orang-orang yang pikirannya kotor, yang suka mengadu domba antara ulama NU kayak ente ya. Kamu nanti bisa buktikan yang terjadi apa, Kori? Bubar. Kacau lu. Jangan tunggu dari kemarin, sekarang aja coba ente bubarin. Bubarin aja semua itu. Laskar nggak jelas kalau ada ente mah, rusak bukan bener. Kirim dulu duitnya, kirim. Woi, ente gimana sih? Kere aja. Keturunan Nabi kok kayak begini, kasih taya aja mulutnya. Ya Laskar ini ente seneng tepuk tangan kalau ulama-ulama Habib yang alim di NU dibentur-benturin, seneng ente. Wahabi. Kori, mana Kori? Nggak ada yang bubar, Kori. Mana? Katanya suruh keluar, suruh ngosongin. Mana nggak keluar, nggak kosong-kosong nih. Aneh keturunan Nabi nggak ada urusan sama ente bro, ya. Aneh nggak nyap menceritakan persoalan-persoalan hayal palsu, bikin kuburan palsu, nasab palsu, ya. Mas Arya, ya. Aduh Mas Arya, itu kurang sajen Mas. Ya, mau nyari dana buat pembangunan pesantren dari Akang sana, Akang ketua Habib, Akang. Ya kalau pengen nyari duit, bikin proposal kita bantu. Ayo semuanya keluar teman-teman, saya tunggu. Kalau semua udah pada keluar, baru saya keluar. Kita pengen tahu. Ya, solidaritas kita sama-sama. Jangan disangka si Arya dia yang punya power di sini. Ya, takutnya apa? Takutnya daftar-daftar nama-nama kita yang udah masuk di dia itu diolah sama dia. Takutnya itu, ya. Udah saya tunggu bubar semua, keluar. Gak ada bobotnya bergaul sama dia. Saya pikir orangnya baik, rupanya begitu. Ya, terserah ente itu mah. Ya, yang bagus menurut ente Said. Ente kan nggak bisa apa-apa, ngaji aja nggak bisa. Mana katanya lu mau balikin duit 500.000. Gue nggak minta, lu nyebut-nyebutin 500, giliran diiyain duitnya nggak dikasih. Sini duit. Kalau kurang duit, gue transfer. Tapi kalau mau bayar sini nggak apa-apa. Kere lu Sayid. Ya. Sayid. Bukan Sayid nggak pantas. Kori. Mulut letong kebo gitu kok. Mulut letong kebo gitu kok. Kirim tenang aja lo bro. Kori, gampang kamu bikin narasi makam palsu, ngerubah ini itu. Dia di mobil suruh buktiin nggak mampu. Kan pecundang namanya, kayak begitu kok ngaku cucu Nabi. Kan pecundang, coba makam palsu, ngerubah apa itu sejarah dan lain sebagainya. Buktiin coba, Kori, buktiin. Hadiahnya mobil, ya. Ente tahu kan tempat saya kan? Buktiin tuh. Wah, masa cuman bisanya propaganda sih? Kayak gini kok numpang di Laskar. Orang-orang kayak begini mending bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali saya akan menginformasikan kepada Anda adanya dugaan pemalsuan dengan memanipulasi makam tokoh. Kali ini masih di daerah Jogja, tepatnya di daerah Nitian. Raden Dipiolo Laksmono beserta kerabatnya dari Hamengkubuwono II, Trah Hamengkubuwono II berikut para pecinta sejarah yang lainnya hadir ke lokasi makam tersebut. Saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah hari ini Allah SWT bukakan jalan kami kembali untuk Trah Mataram Islam. Kami sekarang berada di Nitian, Yogyakarta, di kompleks makam keluarga besar Mataram Islam. Setelah masuk ke komplek makam yang merupakan tanah pemakaman khusus keluarga besar dari Trah Keraton Mataram Islam,
ternyata ada sejumlah makam yang diperbaharui dan diberi nama dari marga Ba'alawi, tepatnya bermarga Al-Idrus. Mari kita ikuti perjalanan Raden Tipi Laksonono beserta kerabatnya di daerah Nitian di dalam meluruskan sejarah dan menandai makam-makam yang dipalsukan tersebut. Nah, saat ini kita akan mengeksekusi, menandai makam Panotogomo palsu. Ya. Awal mulanya itu sebenarnya ceritanya nih. Nah, awal mulanya itu ya sekarangnya itu dari cuma kecil, tapi yang bangun itu nggak ngasih tahu sama juru kunci. Berarti nggak ngasih tahu sama juru kunci. Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Oke. Ya terus saya minta tanya itu katanya sudah minta izin dari keraton, tapi nggak menunjukkan suratnya itu. Oh. Ya. Berarti tidak bisa menunjukkan surat dari keraton gitu. Ya tidak. Oke, pun clear berarti ini memang telah merubah bentuk asli makam nggih. Iya. Sebelumnya bentuknya itu seperti itu nggih. Yang kecil Itu Mas. Itu bentuk Ini aslinya ya? seperti bukan yang kecil yang putih. Nah, seperti ini. Nggih, aslinya ini nggih. Bentuk aslinya seperti ini dulu yang makam Iya. Galet besar Panotogomo itu. Ya, sekarang jadi seperti ini. Jadi gini loh, logikanya di kompleks makam keluarga besar Mataram sebelum perjanjian Giyanti. Tapi dari seluruh makam ini yang beda kok ini sama itu satu lagi kan? Ini bukan ciri khas. Enggak percaya ah. Enggak percaya ah. Bahlul, ente kan nggak ada urusan mana. Ane nggak pernah bicara masalah kuburan palsu, bro. Orang yang mengatakan kuburan palsu itu dia mungkin punya data, punya bukti. Ente suruh aja dia buktiin, atau ente bilang sama majikan ente supaya nuntut gitu loh. Kan enak. Ya. Enak kan? Suruh tuntut aja. Jadi kan selesai. Biar negara yang membuktikan. Aman. Ngapa ente jadi nyap-nyap jadi pahlawan kesiangan? Ana juga nggak ada urusan sama ente. Cuman kenapa mulut ente di sini sok berkuasa? Ya, kau bawa-bawa tentang makam palsu dan lain sebagainya. Itu kawanmu yang menarasikan tentang makam palsu. Buktikan. Hadiahnya mobil. Tahu kan? Mobil gue tahu kan? Jelek-jelek punya mobil nggak apa-apa. Ikhlas tuh, buktiin. Banyak bacot provokasi orang awam ente sama kawan-kawan ente. Kacau, kayak begini mau rebutan cucu Nabi. Jadi pahlawan kesiangan ente, ya. Udah lapar, udah nggak punya dana, cari-cari perhatian, ngebelain orang, ya. Woi, kalau nyari duit jangan begitu caranya, bro. Nyari cara cari dana yang mantap gitu, jangan kayak bocah kemarin sore. Kelihatan banget ente lapar. Alawi itu palsu. Makanya banyak teman-teman yang meminta aneh untuk ngomong komentari. Aneh udah tahan-tahan, ya kan? Nah sekarang aneh dengar barusan ente ngomong nyap-nyap udah kayak ente itu sebagai pahlawan kesiangan. Ya, orang yang berperang jangan ente ngaku jadi panglima. Ya, gitu keluar sarang ente. Ya, ilmu nggak ada, jangan nyerocos baik. Ya, ilmu dikaji, bro. Ya, nasabah Alawi itu palsu. Itu termaksud majikan ente. Kore, kalau kamu jantan sama gerombolan-gerombolan kamu yang kira-kira meragukan saya, kenapa kau nggak datang? Kamu kan tahu tempat saya. Bisa-bisa pecundang. Ya, mana katanya mau balikin duit, balikin. Ente ditolong nggak tahu diri ente. Ya, soal masalah saya cari duit tentang Mbak Alawi, wallahi demi Allah, ya sumpah demi anak dan istriku 7 keturunan nggak selamat. Tetapi kalau mulutmu sudah ngomong kayak begitu, lihat saya sumpahin mulutmu itu. Saya sumpahin mulutmu nanti itu ada yang nyumpel. Lihat, nanti nggak lama kok.
Ya dibuktikan saja gerombolan-gerombolanmu termasuk kamu. Ya, Kori, hormat. Saya gantian yang kejar kamu sama gerombolan-gerombolan kamu. Sama kamu dan gerombolan-gerombolan kamu termasuk penyusup-penyusup di grup Laskar NKRI tidak setuju kalau saya membela orang alim. Kan pengennya buat dagelan, suruh nyerang-nyerang Habib yang alim. Dan otakku masih waras, tidak seperti otakmu, Kori. Mulut sampah kok ngaku cucu Nabi. Kayak begitu Sayyid. Ya, kudu disamperin. Lu aja datang ke rumah. Emang ente siapa raja? Kudu disamperin. Lu aja datang ke rumah gua. Ngapain gua ngabis-ngabisin waktu datang ke tempat ente? Nggak perlu, nggak ada kebutuhan apapun sama ente. Ya, aneh mah minta ente sadar aja, kembali ke laptop gitu loh. Gak usah ngurus-ngurusin yang nggak penting. Ente urusin tuh caleg-caleg biar ente dapat fulus. Ya, begitu aja, bro. Ya, urusan-urusan masalah yang lain biar orang yang bersangkutan yang punya tanggung jawab. Jangan sok jadi panglima, gitu loh. Jadi panglima, panglima kesiangan ente. Ya. Aneh bukan kayak ente, bro. Caper, ya, cari perhatian. Ya, gitu, ya. Panglima yang ada di Laskar NKRI itu bukan ente, Gus Fuad, gitu loh. Jadi ya, ente apa nggak malu? Kalau gue mah jadi ente malu. Ya, udah diangkat-angkat, dinaik-naikin supaya jadi orang mulia. Malah songong. Mendingan mundur dah ente dari NKRI. Nggak pantas ente di situ. Aneh ngaku sebagai panglima, wajar. Aneh berani. Nggak pecundang kayak ente. Aneh lo berani, ya. Kalau ada yang persekusi, aneh. Ente nyumput tuh di ketiak tuh.